untuk jump in ke backline. So untuk di game kali ini aku bisa bilang bahwa Kings Esports mereka harus consider terhadap backline again. Jangan sampai mereka bisa kecuali satu-satu dan bahkan ke setup balik dari teman-teman tim OP Esports Momochan. Iya, dan langsung saja kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk game yang ketiga, game penentu nih Goni antara OP dan juga Kings, dan pastinya menentukan posisi mereka karena di posisi standing poinnya sama 2. Dan kalau misalnya mereka bisa dapetin 2 poin, meskipun harus berbagi 1 poin tadi di game yang keduanya, menurut aku ini akan menentukan sekali posisi mereka tentunya nanti di standing Goni. Lebih memantapkan posisinya mereka, bener banget, setuju banget. Tapi kita lihat di sini Bubu sudah mulai agresif tentunya dengan Grok, tetapi tampaknya Lancelot di sini tidak kesulitan untuk yang namanya mengklaim purple buff-nya. Yes, game kembali best of 1 KB. Siapapun yang memenangkan pertandingan ini, kalau ngeliat dari komposisi dari kacamata KB lebih suka kiri atau kanan? Wah, komposisi sih jelas itu gimana Uranus sih. Uranusnya ini yang nanti mungkin bakal ada bakal ada jadi satu power spec tambahan lah bagi OP. Namun Bubu juga nggak boleh asal-asalan. Jadi menurut aku kiri kanan imbang. Cuma powernya cuma ada di, ya itu perbedaannya, di mana Uranus dan juga mungkin nanti dari Newt-nya, Esmeralda-nya yang akan menjadi salah satu contender power untuk late game dari kedua belah tim Goni. Namun back again bener banget, reset itu mic check yang sering kita dengar kan, dan inilah dia reset untuk di BO1 atau bahkan game ketiga untuk kedua belah tim Goni. Setuju banget. Tapi kita lihat di sini kedua jungler masih cukup free untuk yang namanya melakukan farming. Meskipun tadi Bubu sempat memberikan pressure, tetapi tampaknya di sini di bagian bawah Dede Bocangnya sudah low. Butuh sedikit bantuan atau backupan dari Erchan untuk memberikan pressure ke arah Nu. Tetapi kita lihat di sini Momochan 5 detik lagi Turtle akan hadir di Land of Dawn. Iya, dan kali ini Newt-nya masih coba untuk nge-cut terlebih dahulu minion di area bawah, lebih nge-secure juga sebenarnya dari Xbox-nya biar sibuk nggak coba untuk nge-kontes Turtle yang muncul di area atas kali ini. Tapi Bubu udah coba untuk mengusir pergerakan dari Erchan. Povius dari seorang Selo bermain dengan cukup agresif di menit yang kedua dan bahkan memukul mundur teman-teman dari OP. Sementara Fauzi Stain yang terlihat cukup pede dengan sustainability-nya kali ini mencoba untuk mengkontes Turtle yang pertama, dan bahkan dengan Ionic Edge dari seorang Fazi memukul mundur Selo dan juga Kedo. Tapi di sisi lain ada Newt yang coba untuk membackup juga nih Goni. Yes, 5 member sudah ke arah atas. Ini rugi banget kalau misalkan Kings nggak berhasil mendapatkan objektif, dan alhasil malah 2 member recall. Dan ini menurut gue sendiri udah lumayan rugi, mengetahui tadi udah sempat all in tetapi tampaknya nggak ada objektif yang mereka secure. Dan ini mungkin kesempatan atau OP bisa snowball dari menit-menit ke depan ini jika saja mereka udah mau mencari team fight. Kita lihat juga Lancelot sudah mempoking ke arah Lord, dan Kings reset lagi dan mulai membuka yang namanya turtle area lagi, memberikan informasi. Kita lihat di sini Fuzzy Stain sudah mulai join the fight, belum join the fight tetapi tampaknya hanya untuk memberikan informasi. Lancelot menggunakan Phantom Execution dan juga mengamankan turtle. Kita ngelihat di sini belum ada komit, tetapi tampaknya Lunox terpaksa menggunakan Brilliance of Order untuk kabur dan juga flicker, tetapi Phobius is there untuk mensecure first blood-nya. Kini Fuzzy Stain dengan 1 HP, akankah dia selamat? Tetapi tampaknya double kill akan diamankan, dan bahkan Granger menambahkan pundi-pundi poin menjadi 3 secure kill point ke arah Kings Esports di sini. Momochan. Iya, itu kalau kita lihat barrier dari Bubu tuh bagus banget menutup pergerakan dari OP yang kita tahu sebenarnya dari Ocean One udah nggak punya Phantom Execution lagi. Jadi memang sebenarnya mudah untuk teman-teman dari Kings menumbangkan Ocean One. Plus tadi Fuzzy Stain juga agak sedikit bingung mau ke arah atas atau ke arah bawah kali ini karena udah low juga dari Fuzzy Stain. Menumbangkan 3 ditukarkan 1 Turtle B, itu masih bener-bener keuntungan banget karena Ocean One-nya juga tumbang di 4 menit kita yang pertama tadi, B. Kayak melihat dengan turret yang hancur seperti ini sih, apalagi kayak yang aku bilang, ini contender powernya ada di Uranus juga dari Fuzzy Stain. Jadi kalau misalkan udah rontok kayak gini dari early, menurut aku yang harus dilakukan adalah bagaimana create space untuk teman-teman dari OP-nya agar bisa drag to the late game juga. Jadi mereka bisa fight di nanti late game-nya kali ini, Momochan.
Oh, tapi ternyata bubunya bakal ditumbangkan dengan adanya satu Ionic Age kali ini. Meskipun kalau kita lihat dari Kings, mereka udah numbangin Kyle terlebih dahulu, yang kita tahu Kyle udah tumbang 2 kali, tapi di sisi lain Selonya lagi dan lagi bermain dengan sangat agresif, dan bahkan Phantom Execution dari OZN1 agak sedikit miss dari ke arah seorang Selonya. Tapi masih ada Fazistain yang mencoba untuk membackup, mengcover seorang Fazien1. Kali bakal coba dipukul mundur balik oleh teman-teman dari OP, dan bahkan Selonya ditumbangkan karena backup dari teman-teman Kings di sini. Saya bilang cukup terlambat, dan K-Dot pun bahkan belum memiliki damage yang cukup dari Granger-nya, Goni. Penjemputan yang sedikit gagal dari teman-teman Kixelonya masih harus tumbang, dan kita lihat Turtle objektif netral sudah kembali lagi ke arah lane off, dan tampaknya di sini OP mereka nggak mau pakai lama dan langsung memasuki area sungai dari Turtle, tetapi tampaknya Kings tidak memberikan secara gratis karena 4 member sudah masuk, dan Erchan terpaksa menggunakan flicker untuk kabur dari situasi tersebut. Tetapi tampaknya mereka mau war di sini, mereka tidak takut 4 melawan 4, dan Fazistain menjadi frontliner, dan juga Erchan Wild Charge sudah dikeluarkan, dan Turtle berhasil disecure oleh seorang Granger. Tetapi tampaknya di sini Fazistain pun terkena yang namanya bullet atau peluru dari Granger, dan dia harus tertumbangkan. Erchan di sini harus berhati-hati, fobiasnya sangat agresif, dan alhasil di kill secure oleh seorang K-Dot 2-0, dan bahkan King berhasil mensecure Turtle-nya di sini. Momo-chan. Wah tuh Kyle tipis banget. Dia hampir aja nemuin si Celo yang lagi recall ya. Dan kali ini OZN1 coba untuk mengamankan turret, tapi di area bawah nggak bakalan bisa karena Newt langsung flicker Tonrus meskipun dipakai untuk ngejok sebentar, tapi dari Newt masih memiliki resource, dan bahkan kalau kita lihat juga sebenarnya masih ada selendang maut dari seorang Newt di sini menumbangkan OZN1 di area bawah yang sendirian aja, dan bahkan zoning udah mulai dilakukan oleh teman-teman dari Kings. Kyle yang bakal menjadi korban kah, sudah ada wild charge dari Bubu, kali ini Fazien1 bakal coba mundur dengan adanya satu Unique S, tapi itu nggak cukup buat seorang Fazistain, dan bahkan kalau kita lihat dari Erchan-nya di sini mencoba untuk menahan pergerakan dari teman-teman Kings yang mencoba untuk ngerusuh dan bahkan nge-push di area turret mid-nya. Kalau misalnya kita lihat tadi pun ya, memang ini aku setuju banget kata KB. Granger itu memang sebenarnya nggak bisa jadi eksekutor ya, Be. Bisa dibilang kayak mungkin dia bisa mencoba untuk ngecicil-cicil aja, ngepok aja, membiarkan mungkin ada kombo-kombo dari teman-teman Kings gitu, sehingga membuat K-Dot ya mungkin harus bawa ke arah late game kah? Lebih main posisi gitu ya? Ya positioning juga sih, Be. Entah kenapa, yang penting kayak tadi sih, jangan sampai dia di dive gitu aja. Apalagi K-Dotnya terkena efek slow, karena slow juga merupakan suatu kelemahan dari Marksman, apalagi kalau seandainya dia Marksman yang bukan DPS banget kayak Granger kali ini. Namun balik lagi, untuk menghindari gerakan tersebut juga K-Dot nggak boleh asal-asalan berada dalam posisi yang terjebak, dan itu dia harus benar-benar di cover sama Bubu atau bahkan sama critnya juga kali ini, Momo-chan. Iya, dan makanya aku bilang tadi di game kedua tuh bisa dibilang kayak dari K-Dotnya tuh bener-bener coverannya sedikit banget. Dan kali ini berbeda di game yang ketiga, K-Dotnya bener-bener ditempel sama Celo, sama crit, dan bahkan lihat Newt-nya berada di lini paling depan nih, Goni. Jadi memang sebenarnya untuk game yang ketiga K-Dotnya bener-bener ngedapetin apa ya, posisi juga lumayan enak sih dari seorang K-Dot, gak gampang ke pick off, dan dia belum terculik sama sekali di game yang ketiga kali ini, Goni. Ya bener banget, belum terculik dengan statistik 3-0-2 dan udah memasuki menit yang ke-8. Ini sebenarnya berarti positioningnya juga bagus dan bahkan memberikan impact juga gitu. Bahkan gak terpick off, memberikan 5 kill participation point. Tetapi kita lihat di sini Newt sudah mulai diberikan pressure oleh 2 bahkan 3 member. Tampaknya flicker sudah dikeluarkan, akankah Newt keluar atau berhasil kabur dari situasi tersebut? Tetapi tampaknya di sini mereka langsung re-engage. Oh, Baxia dan juga Kala harus berhati-hati karena 4 member sudah mulai masuk. Akankah Lunoxnya kabur? Tapi tampaknya mega kill akan disecure oleh seorang Granger. Mereka masih mau war, mereka masih mau lebih. Last Insanity belum dikeluarkan, tetapi OZN1 berada di posisi yang salah. Alhasil Lancelot-nya harus menjadi korban yang kedua dari teman-teman OP Esports, Momo-chan. Iya, sementara kali ini K-Dotnya benar-benar ngedapetin semua jungle dari teman-teman OP. OZN1 balik lagi seperti game pertama, nggak dikasih kesempatan untuk ngedapetin dan bahkan nge-scaling levelnya di sini. Kalau kita lihat berbanding 3 level dari kedua jungle di sini, B. Jadi ini menurut aku mungkin dari segi damage juga lebih diungguli dari K-Dot, apalagi dia udah menyelesaikan Berserker Fury juga yang bisa memberikan critical tentunya dari Dead Sonata dan bahkan Rasodi dari seorang K-Dot nih, B.
Sejak menit 8.55 tadi aku bisa bilang bahwa itu adalah dua tumbangnya Kyle dan OZN1 yang sangat amat buruk. Kenapa? Karena timingnya. Dan ini hampir banget OZN1 kehilangan nyawanya lagi di timing yang menurut aku buruk untuk kedua kalinya. Karena ya back again, tadi walaupun belum ada Lord, tapi invasi jungle-nya berhasil dari K-Dot. Dan ini membuktikan bahwa Kings udah mendominasi banget dengan network segini. Perbedaannya yang benar-benar signifikan banget menuju ke angka sekitar 7.000. Dan bahkan Fazisten yang aku kadang-kadang tadinya bisa banget untuk menggendong game ini, ternyata dia kemakan banget sama Granger dengan burst damage-nya. Dan ini bakal berat banget bagi mereka karena mereka harus banget untuk membutuhkan item seperti Twilight Armor atau bahkan anti-Quiras untuk ngedinai semua damage dari K-Dot karena K-Dot sekarang tuh punya Berserker Fury. Dan menurut aku Twilight Armor adalah salah satunya item yang bisa menyelamatkan nyawa dari masing-masing member OP Esports, Momo-chan. Iya, makanya ini aku setuju dengan KB dari OP. Mereka harus membuat seorang Fazisten ini sustain juga sih, sesuai dengan namanya sustain ya, sustain. Jadi mungkin di era late game-nya cuma dia yang bisa tahan badan tentunya untuk teman-teman dari OP. Dan menurut aku memang sebenarnya dari Bubu juga bagus sih. Dia benar-benar dari awal pun udah nge-zoning, coba untuk memberikan pressure ke arah teman-teman dari OP yang bahkan itu snowball banget buat seorang K-Dot sampai ke arah menit yang ke-10. Dan kali ini Lordnya juga udah mulai dipok dan bahkan diamankan oleh teman-teman dari Kings dengan cukup cepat tanpa adanya kontes dari teman-teman OP. What? Critnya nakal banget, dia langsung ada satu flame shot yang membuat Dede Bocang nggak dikasih pulang nih Goni. Yes, Immortal pun pecah, 3 member akan secure siapa yang akan mengeksekusi Lance Insanity. Tapi, oh my god, berhasil men-take down 1 dan alhasil 1 tuker 1. Ada sedikit, apa ya tadi, mungkin salah perkiraan, alhasil lumayan rugi tadi. Mestinya crit nggak tertumbangkan, tetapi tampaknya 4 melawan 4. Kini Kings dengan Lordnya. Mereka pasti push biasa aja, mereka tidak mau terlalu memaksakan kehendak, pasti ngincer inhibitor di sini Momo-chan. Jika saja OP-nya blunder. Yes, betul. Blunder adalah mungkin hal yang perlu diperhatikan juga sama OP di sini, jangan sampai mereka blunder. Erchan pun lihat selonya, langsung Demonic Force ke arah seorang Erchan, 1 tumbang. OZN1 yang bakal menjadi target berikutnya, tapi Lordnya masih bisa ditumbangkan tadi di area mid. Sudah ada Dede Bocang dengan Last Insanity, balik lagi selonya. Tapi menurut aku ini agak sedikit apa ya, menurut aku agak sedikit mukil juga dari seorang Selo. Karena sebenarnya dia tadi udah bisa selamat, tapi dia balik lagi masuk ke area belakang karena mungkin dia cukup pede dengan damage yang dimiliki ya. Karena dia udah numbangin Erchan di awal-awal, tapi Dede Bocang, ingat Dede Bocang pun sebagai expert ini cukup sustain sebenarnya untuk teamfight-nya. Apalagi mereka teamfight di area base inhibitor turret di tim OP sendiri. Jadi gak boleh terlalu gegabah, gak boleh blunder karena OP pun bisa comeback kapanpun. Dan bahkan misalnya kalau ada satu shutdown aja yang diamankan sama OP, ini mungkin dari networknya bakal coba dikejar dengan cukup cepat dari tim OP sendiri. Dan memang menurut aku sendiri pun juga apa ya, Gon, kalau tadi Goni sempat bilang masalah dari Fazisten juga di sini yang harus benar-benar perhatikan posisi juga, memberikan space juga kali ini. Tapi kayaknya teman-teman dari Kings mereka masih mau bermain agresif nih Goni. Erchannya tumbang lagi untuk yang kesekian kalinya. Erchannya tumbang lagi dan tadi burst damage dari Yin yang overturn-nya luar biasa lah. Hasil dia harus hilang 20 detik ke depan. Kita lihat di sini pressure Selo sudah mulai masuk ke arah inhibitor, ke arah base, tetapi Lance Insanity hanya untuk memukul mundur dan bahkan Selonya tidak ada follow up atau backupan dari King. 1 tuker 1. Selo harus mati yang ketiga kalinya dan kini Kings mereka harus kembali invasi jungle saja. B, winning condition, mereka OP lagi ke kandang nih B. Apa yang mereka harus lakukan untuk mungkin yang namanya ngembaliin pertandingan? Wow, ini berat banget bagi OP karena posisinya mereka juga kayak cuma dapetin 1 and then mereka nggak bakal bisa keluar gitu loh. Ketika keluar sekalipun Bubu menghadang, lalu Crit Newt juga menghadang, semua frontline-nya bener-bener strong banget. Dan Dede Bocang cuma gangguin Bubu doang tanpa bisa melakukan eksekusi karena back again Bubu dia punya flicker, dia juga bakal strong banget di depan, dia bisa wall charge defensif. Dan Crit untuk melakukan poking atau bahkan checking ke arah map dia paling bisa. Kenapa? Karena balik lagi ini dia membawa Kagura, jadi dia bakal bisa nge-backup cepat banget dan bahkan bisa ngebalikin keadaan dengan burst down-nya. Dan Kyle dia harus lebih berhati-hati sama Newt dan juga Crit karena berkali-kali kita melihat bagaimana all in jump in dari yang overturn atau bahkan falling star moon-nya itu benar-benar gak main-main ke arah seorang Kyle. 0-3-2 bukan angka yang baik dan bahkan ini membuktikan bahwa Kyle tidak bisa mendapatkan tempat atau positioning yang
bagus untuk mendapatkan darkeningnya dia yang ia butuhkan tentunya dengan burst damage yang kita tahu Lunox ini tinggi banget di late game. Namun dengan item seperti ini ya bahkan dia bakal sampai bikin silence rope gitu loh. Dia mau bikin oracle kah atau dia bikin Athena shield kah atau apapun itu. Menurutku dia udah cukup respect terhadap dengan itemization karena sekarang dia harus ngedeny semua magical damage yang sudah bisa dihadirkan oleh crit yang dia udah lengkap banget. Dia mau OTW Winter dan kalau misalkan dari sisi Newt-nya dia kayaknya mau OTW ke arah Genius One nih kali ini Gun. Oh my god. Fazistania tumbang yang harus menjadi tulang punggung dari OP nih Goni. Ini bahaya banget. Bakalan timpang team fight-nya dan ini mungkin dengan ada Lord yang kedua. OP tanpa ada Fazistan mereka nggak bisa coba sembarangan kontes Lord-nya nih Goni. Bener banget. Dan Kings untuk kali yang kedua mereka mengamankan Lord dengan tidak ada konteks dan alhasil OP lagi dan lagi untuk 1 menit bahkan 2 menit ke depan harus yang melakukan yang namanya defensif. Dan ngelihat dari komposisinya sebenarnya oke, ada Lance Insanity, oke, ada juga Brilliance of Order, tetapi kalau misalkan mereka blunder 1 movement aja itu bisa mengakibatkan fatal buat match kali ini dan Kings bisa langsung yang namanya nge-punish kesalahan itu di sini. B. Entah kenapa kalau kita melihat dari potensi yang seperti ini ya, apalagi dengan Cello sebagai salah satu kontender yang dia berani banget untuk jump in, dia 3 kali tumbang nggak masalah. Yang penting permasalahan utamanya adalah bagaimana OP bisa menahan ini gempurannya. Dan kalau misalkan mereka misah kayak sekarang, menurut aku Fazistan dia harus balik lagi, dia harus consider dengan teman-teman yang ada di team fight sekarang. Yes. Tuh, dan kali ini lihat dari Ozianwa mencoba untuk tahun terus tadi ke arah seorang Bubu tapi bakal coba mundur meskipun ada 1 flame shot dari crit belum bisa menumbangkan seorang Ozianwa. Sementara di sisi lain Cello masih berada di paling depan cukup agresif dan bahkan memaksa untuk teman-teman OP mundur terlebih dahulu karena dari Lordnya sudah mulai masuk tadi di area atas. Sementara kali ini dari Kings mereka mencoba untuk melakukan split push terlebih dahulu, mencoba untuk mendapatkan objektif inhibitor turret yang berada di area tengah dan juga di area bawah, tapi ternyata Bubu wall charge langsung ke arah seorang Fazistan dan bahkan ada Dede Bocang dengan Last Insanity mengusir dan bahkan memecahkan immortality dari seorang Bubu dan masih bisa di defense oleh teman-teman dari OP di menit yang hampir memasuki menit ke-17 Goni. Masih berhasil defense dan Kings. Oke, mereka mendapatkan inhibitor di bagian atas tetapi hampir saja mereka mendapatkan innovator yang kedua, tetapi well played dari OP di mana mereka bisa dengan cukup tenang nge-defend dan bahkan hanya 1 ya tadi terpick off, bahkan tidak ada yang terpick off dan itu menurut gue luar biasa. Mungkin Kingsnya juga tidak mau terlalu komit, mereka tidak mau blunder. Jadi kedua tim mereka cukup cukup rapi dan cukup disiplin gitu dalam melakukan push maupun defense-nya. Dan B, kira-kira 1 menit ke depan apa yang akan dicari dari kedua tim nih? Immortal. Itu jawaban yang menurut aku paling masuk akal sih. Kayak siapa yang bakal pegang Immortal lebih banyak, menurut aku fight-nya bakal lebih kuat. Dan bahkan kalau misalkan ngomongin soal OP, dia harus respect juga, ingat bahwa Athena Shield dimiliki oleh Kyle, otomatis Kyle juga bakal kuat banget di lini depan. Tapi tidak selama itu karena balik lagi critnya juga kayaknya bakal menuju ke arah entah itu itemization seperti Holy Crystal atau bahkan blocking. Kayaknya menurut aku bakal mengerikan banget kali ini. Momochan. Iya, dan bahkan kalau kita lihat ada legendary dari seorang Keydot karena Keydotnya nggak ke-pick off setelah 8 poin yang diamankan. Kyle pun bakal menjadi double kill untuk seorang Keydot kali ini. 2 tumbang dari OP dan ini menjadi momentum yang benar-benar penting banget buat Kings karena mereka langsung bisa menumbangkan inhibitor turret di area bawah. Sementara Dede Bocang kali ini masih mencoba untuk mengusir dengan adanya fire missile dari seorang Dede Bocang. Dan kalau kita lihat Bubu kali ini mencoba untuk meng-clear minion secepat mungkin. Di sisi lain Dede Bocang menahan dengan ada Last Insanity tapi Newt langsung melompat dengan adanya 1 Falling Star One karena dia tahu Dede Bocang udah nggak punya Viraga Armor, udah nggak punya Last Insanity. Minion udah mulai masuk juga di area dan kali ini lihat damage-nya sakit banget dan Kings langsung berfokus untuk numbangin base-nya 2-1 dari teman-teman Kings dan ini crit. Enggak boleh terbang. Enggak boleh terbang. Terbangnya tapi ke terjun ke bawah. Gak boleh terbang ke atas ya. Bener Cello ya dari kemarin emang udah mempersiapkan ya. Cello. The thumbs down.